Dan terima kasih Anda masih bersama kami dalam segmen Market Buzz. Kami rangkum beberapa rekomendasi dari Mas Bima berikut ini. Di antaranya adalah saham Adaro direkomendasikan buy, kemudian S Hardware buy, Antam juga buy, dan juga ada MDKA buy dengan entry dan juga target serta stop loss-nya. Dapat Anda saksikan di layar atau di capture pemirsa ya, sambil kita akan ulas mengapa sih saham-saham ini banyak direkomendasikan. Kecenderungannya adalah tambang. Mas Bima, semenarik apa saham-saham rekomendasi Anda ini? Ya, untuk Adaro sendiri sebenarnya ada level gap ya di level 2840 yang menurut saya dalam beberapa waktu ke depan ini akan bisa dilampaui oleh Adaro, sehingga kita rekomendasikan pembelian untuk Adaro dengan target di level 2900. Oke, target terdekat 2900, cut loss 2750, saat ini 2760 gitu ya. Kayaknya range-nya pendek-pendek. Kenapa nih, Mas? Ya, karena memang dari sisi pilihan-pilihan saham yang saya sampaikan pagi ini memang berkaitan dengan komoditas yang dimana tentunya sangat sensitif ya terhadap perkembangan beberapa hari terakhir ini mengenai geopolitik kita. Tentunya kita waspadai dan kita manfaatkan momen-momen dalam minggu ini saja untuk komoditas. Manfaatkan momen-momen ya. Baik, Antam. Untuk Antam sendiri kita punya target di level 1860 dengan entry-nya bisa di level saat ini di level 1805 atau 1810. Level stop loss-nya di 1780 untuk saham Antam. Oke. MDKA. Lalu untuk MDKA sendiri kita masih punya optimis ya. Punya potensi kenaikan, targetnya di level 2750 dengan level stop loss-nya di level 2550 untuk MDKA. Pagi ini masih satuis, nggak apa-apa? Jangan khawatir. Nggak apa-apa, menurut saya masih punya potensi untuk menguat ya sampai akhir minggu ini. Oke, nyelip satu ini retail begitu ya, S Hardware. Nah, untuk S Hardware ini cukup baik ya, karena posisi S Hardware ini akan mengejar posisi all time high-nya untuk yang di tahun ini, itu di level 835, 840. Saya pikir Aces bisa menguat ke level tersebut dalam waktu dekat ini ke level 840 dengan level stop loss-nya ini di level 790. Oke, kalau saat ini 810 buy? Menurut saya masih bisa kita lakukan pembelian karena antara risk dan reward-nya ini masih cukup terukur ya untuk S Hardware. Oke, di tengah kondisi seperti saat ini, Timur Tengah lagi menghangat, kemudian dari dalam negeri mungkin ada ketidakpastian soal politik, siapa sih cawapres gitu ya, yang mungkin akan diumumkan dalam waktu dekat ini. Dan IHSG yang kayaknya masih agak turun ke moving average 60 gitu. Strateginya memang main jangka pendek saja dulu, memanfaatkan momentum-momentum dari komoditas mungkin? Menurut saya kita memang harus jangka waktu pendek dulu karena melihat posisi IHSG kita saat ini memang memiliki kecenderungan untuk terkoreksi ya, apalagi kalau kita lihat di hari kemarin yaitu berhasil kembali terkoreksi lagi, padahal di pagi hari ini sempat ada penguatan dan di akhir sesi kedua ternyata berakhir dengan koreksi. Artinya pasar masih memiliki banyak tekanan ya, terutama kalau kita lihat IHSG masih memiliki kecenderungan untuk terkoreksi saat ini. Oke, kalau yang berinvestasi medium to long, apa perlu khawatir? Saya pikir kita perlu berfokus ya, karena dalam waktu dekat ini kita akan masuk ke periode laporan keuangan kuartal ketiga. Saya pikir kita harus bisa berfokus terhadap emiten-emiten yang memiliki catatan baik di semester 1 kemarin, karena akan ada kemungkinan di kuartal ketiga ini memiliki catatan baik kembali gitu, sehingga kita akan melihat beberapa emiten di setiap sektor. Mungkin satu sektor tidak semua sahamnya naik berbarengan. Mungkin dalam satu sektor ada satu saham atau dua saham unggulan saja yang naik sesuai dengan performa keuangan yang paling baik gitu di semester ketiga, di kuartal ketiga nanti. Baik, jadi IHSG agak cenderung rawan untuk turun atau masuk ke kategori downtrend. Untuk saat ini manfaatkan momen jangka pendek dari kondisi komoditas ataupun kondisi global yang sedang terjadi, misalnya konflik di Timur Tengah yang mungkin membawa momentum untuk harga emas maupun minyak. Sementara untuk medium to long, cermati saham-saham yang secara kinerja di kuartal ketiga menjelang rilisnya ini kayaknya masih cukup oke. Jangan memilih secara sektoral tetapi dari individu sektor tersebut, karena bisa saja satunya oke, satunya enggak gitu ya. Ya betul Mbak Prisa. Baik, terima kasih banyak Mas Bima sharing informasinya di segmen Market Buzz kali ini. Sayang sekali waktu kita terbatas. Sukses selalu untuk Anda, sampai berjumpa kembali. Ya, terima kasih, selamat pagi.